Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin saudara pernah mengikuti kebaktian, dan dalam kebaktian tersebut, pemimpin pujian berkata, marilah kita berbahasa roh bersama-sama. Atau juga seorang pengkhotbah ketika selesai berkhotbah, dia mengajak jemaat untuk berbahasa roh bersama-sama. Tahukah saudara bahwa ada aturan dalam penggunaan karunia bahasa roh? Apa saja aturannya? Saya akan bahas dalam video ini. Ikuti penjelasannya sampai selesai, jangan di-skip supaya saudara benar-benar memahaminya. Simak terus. Saudara-saudara, bahasa roh adalah karunia dari Roh Kudus. Karunia ini diberikan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain dalam bahasa mereka sendiri. Dalam Alkitab, penggunaan karunia ini harus sesuai aturan sehingga penggunaannya menjadi tertib dalam pertemuan ibadah. Sekarang mari kita lihat aturannya. Simak ayat-ayat ini. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Pertama Korintus 14 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28. Itulah aturannya. Sekarang saya akan menjelaskan aturannya dalam potongan-potongan kalimat dari ayat-ayat ini. Yang pertama, karunia bahasa roh tidak boleh digunakan serempak atau bersama-sama. Perhatikan kalimat biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang. Perhatikan bahwa aturan yang pertama ini sering dilanggar oleh beberapa gereja. Mungkin saudara pernah mendengar seorang worship leader atau pemimpin pujian berkata, mari kita berbahasa roh bersama-sama, dan akhirnya diikuti oleh jemaat yang hadir. Ini jelas menyalahi aturan yang pertama. Bahkan, jika hanya 3 orang yang berbahasa roh pun, aturan ini tetap berlaku. Harus seorang demi seorang, atau dalam terjemahan lain adalah, kalau ada yang mau berbicara dalam bahasa yang ajaib, haruslah 2 atau paling banyak 3 orang saja secara bergilir. Bergilir artinya bergantian. Jadi bukan serempak atau bersamaan. Yang kedua, harus ada orang yang dapat menafsirkan bahasa roh. Lihat kalimat ini. Seorang demi seorang dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada yang menafsirkan, maka harus berdiam diri seperti pada ayat ini. Jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Pertama Korintus 14 ayat yang ke-28. Nah, sekarang saudara-saudara, faktanya adalah jemaat bukan hanya diajak untuk berbahasa roh bersama-sama, bahkan juga tanpa penafsir. Lalu mereka menganggap ini pekerjaan Roh Kudus. Ini jelas melanggar aturan yang kedua. Saudara-saudara, jangan terjebak atau mengikuti perintah atau ajakan tentang sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran tanpa menyelidiki kitab suci terlebih dahulu. Anda tidak akan berdosa karena dianggap melawan perintah Roh Kudus jika Anda tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh pengkhotbah atau pemimpin pujian yang faktanya apa yang mereka katakan bukanlah kebenaran. Jadi berbahasa roh secara serentak itu menyalahi aturan dari kitab suci. Atau tidak serentak, tapi satu persatu atau bergilir. Tapi tidak ada yang menafsirkan juga termasuk menyalahi aturan kitab suci. Nah, jika apa yang kita lakukan ini menyalahi aturan dalam kitab suci, bukankah ini berdosa? Kalau ada yang mengatakan Tuhan menyuruh kita berbahasa roh bersama-sama, ini pasti perintah palsu. Karena tidak mungkin Roh Kudus yang sama bisa memberikan 2 perintah yang bertentangan. Dalam kitab suci dilarang berbahasa roh bersama-sama, sedangkan melalui seseorang Roh Kudus berkata, berbahasa rohlah bersama-sama.
Berapa banyak dari saudara yang sudah mengikuti ajaran yang salah selama ini? Bertobat dan ikuti ajaran kitab suci. Bahwa ajaran berbahasa roh bersama-sama juga tanpa penafsir adalah ajaran yang salah. Akhirnya saudara-saudara, rajinlah membaca Alkitab, supaya Anda tidak mudah mengikuti ajaran yang salah atau sesat. Jika ada ayat-ayat dalam kitab suci yang sulit Anda mengerti, maka tanyakan gembala atau pendeta Anda. Anda juga bisa bertanya kepada saya melalui kolom komentar. Demikianlah penjelasan saya. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, mari tetap dukung pemerintah kita dalam mengatasi virus corona ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.